Tapi silaturahim itu saya ulang lagi supaya tidak lupa gitu ya. Karena masalahnya di Indonesia silaturahim arti atau maknanya sudah terlalu meluas. Padahal silaturahim itu artinya khusus. Khawatirnya kalau ini tidak dijelaskan kembali, di benak sebagian orang merasa dirinya sudah melakukan silaturahim. Padahal menurut Allah mungkin belum, itu khawatir itu. Silaturahim itu adalah berbuat baik kepada kerabat. Nah itu segitu aja. Al-ihsanu ilal aqarib. Berbuat baik kepada kerabat. Kerabat itu siapa? Kerabat itu kuncinya ada di ayah dan ibu. Intinya semua yang punya hubungan darah dengan ayah dan ibu kita itu kerabat yang wajib kita jaga silaturahimnya. Berarti kalau memutuskan silaturahim apa maksudnya? Memutuskan silaturahim berarti maksudnya berbuat buruk atau menyakiti kerabat. Itu memutuskan silaturahim. Jadi kalau misal jarang berkunjung karena rumahnya jauh, bukan memutuskan. Justru walaupun berkunjung tapi malah menyakiti, itu justru memutuskan. Gitu. Sehingga inti dari silaturahim itu berbuat baik kepada kerabat dengan cara apapun, bagi banyak caranya. Mau minimalnya apa? Kalau jarang ketemu, mendoakan, itu sudah silaturahim. Setiap kali sepertiga malam terakhir selalu muncul nama kakeknya, neneknya, pamannya, bibinya, kakaknya, adiknya selalu disebutkan dalam doanya. Nah, itu udah silaturahim. Cuma yang paling minimal gitu. Maksimalnya yang menolong, memenuhi kebutuhan mereka. Mereka lagi butuh apa, kita beri, itu maksimalnya begitu. Menasehati gitu ya, ini punya saudara lagi berbuat salah, sedang maksiat kepada Allah, diluruskan. Nah, itu silaturahim. Adik perempuannya keluar rumah tidak berjilbab, diingatkan oleh kakaknya, pakai jilbabnya, wajib tahu, silaturahim itu. Walaupun ujung-ujungnya jadi berantem ceritanya, adiknya mutung gitu ya. Itu kalau orang Sunda bilang pundung. Seminggu gak mau ngomong gitu ya, gak apa-apa. Yang penting tadi di awal sudah silaturahim kakaknya. Nah itu silaturahim. Nah nanti kita ke bawah ini akan, kalau untuk birrul walidain ini sepertinya sudah selesai kemarin itu. Nah sekarang mulai kita akan banyak membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan silaturahim. Kemarin di pertemuan yang lalu nomor 318 itu membahas tentang hakikat silaturahim. Bahwa hakikat silaturahim itu adalah menyambungkan yang memutuskan. Jadi kalau menyambungkan yang biasa menyambungkan sih ya silaturahim biasa aja gitu. Tetapi kalau menyambungkan yang mau memutuskan, berbuat baik kepada yang berbuat buruk kepada kita, itulah hakikat silaturahim. Kemarin itu kan di dalam hadis yang kemarin itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum mayaqtauni. Wahai Rasul, saya punya saudara, saya coba sambungkan silaturahim dengan orang itu, wayaqtauni, mereka malah memutuskannya. Wa usinu ilaihim wa yusiuna ilayya, saya berbuat baik sama mereka, dibalas dengan keburukan. Wa ahlumu anhum, saya maafkan, sudahlah saya anggap tidak ada apa-apa. Tetap saya berbuat baik sama mereka walaupun dibalas dengan keburukan. Wa yajhaluna alayya, mereka malah tidak menganggap saya apa-apa, menganggap saya tidak ada. Maka apa jawaban Rasulullah saat itu? La in kunta kama qulta faka'annama tusifuhumul malla. Seandainya apa yang kamu katakan itu benar, atau seandainya engkau terus seperti itu, artinya jangan putus asa, jangan bosan, teruskan saja seperti itu, maka seolah kamu sebetulnya sedang memberi mereka abu. Abu itu maksudnya hasil bakaran gitu ya, abu api. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihi ma dumta 'ala dzalik. Dan kalau kamu seperti itu terus, Allah pun akan senantiasa memberimu pertolongan selama kamu terus seperti itu. Ya, jadi
Hakikat silaturahim itu justru menyambungkan kepada mereka yang memutuskan. Begitu. Ada orang mutusin, kita sambungkan. Ada orang cuek sama kita, kita yang nanya. Jangan misalkan ketemu di jalan, terus kita curhat sama istri misalnya di rumah, tadi saya ketemu sama si bapak itu enggak sama sekali nanya sama saya. Istrinya nanya balik, bapak nanya enggak, ya sama aja kan. Jadi jangan suka nanya kepada orang yang suka nanya, ya cuma biasa gitu. Perbuatan baik yang biasa. Tapi perbuatan baik yang istimewa itu ketika kita nanya kepada orang yang memang jarang nanya sama kita, kan begitu. Ngajak salaman sama orang yang jarang ngajak salaman sama kita, nah harusnya seperti itu. Itu kita sudah sampai ke sana. Yang intinya jangan membalas keburukan dengan keburukan lagi, tetapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 34, la tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Kebaikan tidak sama dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan itu dengan hal yang lebih baik. Kita sudah sampai situ kemarin. Kita masuk ke hadis berikutnya, hadis yang sangat masyhur, yaitu tentang pahala silaturahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu, ini hadis nomor 319. Wa an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini masyhur sekali, insyaallah hafalah hadis ini. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang sangat ingin, pakai kata-kata ahabba ya, berarti cinta itu sangat ingin. Siapa yang sangat ingin dilapangkan baginya pada rizkinya, dilapangkan baginya pada rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan baginya pada bekasnya. Nah gitu kalau diterjemahkan terlaknya gitu ya. Falyasil rahimahu, maka sambungkanlah rahimnya. Nah kita sekarang terjemahkan yang enaknya gimana gitu. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka lakukanlah silaturahim. Jadi silaturahim itu pahalanya diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Apa yang dimaksud dengan diluaskan rezeki? Kita harus ingat bahwa rizku atau rezeki itu tidak terbatas hanya harta. Rezeki itu tidak terbatas pada apa yang kita miliki. Hakikat rezeki adalah apa yang kita manfaatkan, itu rezeki. Ada orang punya banyak rumah, dia rumahnya banyak, ceritanya di mana-mana rumahnya itu. Tetapi yang dia tinggali kan cuma satu. Apa ada orang yang punya rumah 10-10-10-nya ditinggalin dalam waktu yang sama? Ya nggak mungkin kan, berarti dia kian santang gitu ya. Bisa membelah diri menjadi 10. Kalau enggak amuba gitu. Tidak mungkin, pasti dari 10 rumahnya cuma satu yang dia tempatin, dan sisanya pasti orang suruh orang lain untuk menempati rumahnya, karena kalau tidak ya rusak gitu ya. Jadi walaupun orang itu punya 10 rumah, tetap saja rezekinya satu rumahnya itu, karena sisanya orang lain yang nempatin. Kan seperti itu. Ya. Bisa jadi misalkan ada orang punya rumah, rumahnya sempit, punya sendiri tapi sempit, ya segitulah rezekinya. Tapi ada orang yang disuruh nempatin rumah orang lain, rumahnya besar, itu rezekinya gitu, rezekinya rumahnya besar. Tapi punya orang yang apa-apa, dan rezeki mah bukan harus dimiliki, rezeki itu apa yang kita manfaatkan. Kan tidak sedikit gitu orang yang punya rumah besar tapi dia nggak nempatin, dia malah nempatin kamar 2 kali 2 meter dengan besi, berjeruji besi gitu kan. Padahal dia punya rumah besar. Kenapa? Ya itu rezekinya di penjara, itu rezekinya itu.
Dan rumah besarnya mah yang ada kolam renangnya mah malah jadi rezeki pembantunya. Pembantunya itu si Mamang dan si Bibi malah pada sehat, tiap pagi berenang di situ ya. Hari si yang punyanya mah mendekam di penjara kan begitu. Nah itu rezeki itu seperti itu. Nah kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin dilapangkan rezekinya, berarti kalau dilapangkan rezeki ada rezeki yang sempit, ada. Jadi walaupun mungkin hartanya banyak, tapi yang dimanfaatkan cuma sedikit yang bisa dimanfaatkan. Nah itu diantaranya gara-gara kita menyambungkan silaturahim. Nah kalau kita menyambungkan silaturahim, walaupun mungkin yang kita miliki itu sedikit, tetapi kita bisa mengambil manfaat banyak dari sekeliling kita, hasil dari silaturahim. Mungkin setelah silaturahim jadi sehat terus, jadi gampang untuk mencari nafkah. Mungkin gara-gara silaturahim oleh Allah disehatkan terus, jadi gampang ibadah itu. Bisa ibadah dengan khusyuk, itu rezeki yang luar biasa itu. Atau mungkin setelah silaturahim jadi dekat dengan saudara-saudara semuanya, selalu didoakan kebaikan oleh saudara-saudaranya itu. Itu rezeki itu. Ketika orang ingat sama kita, lalu doa yang muncul dari mulut orang yang ingat kita itu rezeki luar biasa itu. Dan kerugian luar biasa ketika nama kita diingat oleh orang yang muncul adalah laknat dari mulut orang. Waduh, itu musibah yang luar biasa. Coba kalau misalnya saya nyebut nama Benyamin Netanyahu, apa yang kegambaran kita? Mau doain? Semoga Allah mengampuninya gitu. Saya yakin enggak. Tahu Benyamin Netanyahu kan? Tahu lah ya. Benyamin Netanyahu Perdana Menteri Israel. Masih ya? Ketika mendengar kata Fir'aun, aduh semoga Allah mengampuninya, kan enggak, pasti yang kebayang itu jahatnya luar biasa, membantai Bani Israel, membantai saudara-saudaranya atau umatnya Nabi Musa saat itu, yang disisakan hanya perempuannya saja, jahat. Tapi ketika kita mendengar seorang sahabat disebutkan Abu Bakar, apa yang kita ucapkan? Radhiyallahu anhu. Rezeki luar biasa buat Abu Bakar itu. Ulama yang sudah meninggal kita sebutkan, misalkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, kan gitu ya. Atau orang yang saudara kita atau siapapun yang sudah meninggal, kan kita pasti bilang Allahu yarhamu, semoga Allah merahmati itu. Rezeki luar biasa. Tapi kalau ada orang jahat, misalkan orang jahat mati, alhamdulillah mati, kan gitu, nggak didoain, mungkin ya nggak keinget doanya lah, mungkin nggak inget mau ngedoain, kecuali mungkin orang-orang yang tingkat iman takwanya udah tinggi lah, sejak apapun orang itu asalkan dia orang Islam pasti didoain, kan kasihan gitu. Bagi orang-orang yang biasa, mungkin ketika orang itu mati, orang jahat syukurin, kan begitu. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan dilapangkan rezeki digambarkan hanya harta saja. Nanti khawatirnya kalau itu yang digambarkan ceritanya antum ini sudah silaturahim. Mas Abad ceritanya sudah silaturahim gitu ya. Ketika berkunjung ke rumah saudaranya sama sekali nggak disuguhin apa-apa. Ini bener nggak sih hadisnya gitu ya? Katanya kalau silaturahim itu diluaskan rezekinya, ditawarin minum, jangankan ditawarin makan, ditawarin minum juga enggak gitu ya. Setelah itu pulang enggak ditawarin apa-apa. Nah khawatirnya kalau misalkan rezeki yang dimaksud hanya sekedar makan, minum atau apa tadi harta gitu ya, uang, nah itu bukan hanya itu ya. Bisa jadi setelah silaturahim walaupun tadi enggak ditawarin makan, enggak ditawarin minum, setelah itu Allah lapangkan hatinya Mas Abad itu ya, insyaallah. Karena lapang hatinya, ibadah itu khusyuk gitu ya setelah silaturahim itu. Sholat khusyuk, hafalan Quran nambah, terus lancar, terus nggak ada yang lupa, nggak ada yang salah gitu ya. Nah itu contoh lah gitu. Itu diluaskan rezekinya seperti itu contohnya. Atau memang ada juga orang yang oleh Allah itu diberikan pahala yang instan, begitu dia datang, mungkin silaturahim dengan cara berkunjung ke keluarganya, ditawarin minum, tawarin makan, pulang diongkosin. Ada yang kayak gitu juga, diluaskan rezekinya. Kalau bara bawang dagangan dibeli gitu kan. Contohnya seperti itu.
Wa yunsa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya. Apa yang dimaksud dengan dipanjangkan umur? Di sini para ulama memiliki dua makna, tapi dua-duanya tidak bertentangan dan bisa dipakai dua-duanya. Ada yang memaknai maksudnya dipanjangkan umur itu kebaikannya senantiasa diingat orang. Jadi orang yang senantiasa bersilaturahim, yaitu berbuat baik kepada kerabatnya, akan selalu diingat oleh saudara-saudara. Kalau misalkan orang itu pernah nyumbang apa gitu ya, nyumbang taruhlah misal dispenser gitu ya, nyumbang dispenser untuk di rumah saudaranya. Kemudian orang itu mati, kan pasti ingat ketika ngambil air di dispenser, ya Allah ini dari si fulan, semoga Allah mengampuninya, itu kan ingat itu kebaikannya itu. Panjang umurnya. Pernah nyumbang motor misalkan ke saudaranya buat ngojek gitu ya. Setiap kali mau ngojek ingat, oh iya ya ini motor dari si fulan, ya Allah semoga diampuni dosa-dosanya, kan begitu. Tapi ada juga yang memaknainya benar-benar dipanjangkan umurnya. Jadi kalau seandainya umurnya itu harusnya 50 karena silaturahim, jadi aja 60. Ada yang memaknai begitu. Apa dalilnya? Bukannya umur itu sudah ditakdirkan? Betul, sudah ditakdirkan. Tetapi ingat, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu menghapus dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Allah itu menghapus dan menetapkan takdir yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud takdir itu ada takdir di Lauh Mahfuz yang Allah catat sendiri, ada takdir di catatan malaikat. Nah, yang dirubah dan ditetapkan itu sesuai dengan kehendak Allah itu takdir yang ada di catatan malaikat. Karena kalau takdir yang di catatan Lauh Mahfuz itu sudah Allah tetapkan sebelum menciptakan, puluhan ribu tahun sebelum menciptakan alam semesta ini. Karena dalam hadis dikatakan, kata Rasulullah SAW, yang pertama kali Allah ciptakan itu kan pena dan kitab, Lauh Mahfuz. Allah tulis, Allah tetapkan semua takdir kehendak Allah semua dituliskan, apa yang akan terjadi, apa yang akan Allah ciptakan semua, baru setelah itu diciptakan. Ya. Nah, dalam salah satu hadis diterangkan ini tentang Lailatul Qadar. Jadi antara keutamaan Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada malaikat takdir yang akan terjadi setahun ke depan. Nah, disitulah proses pencuriannya oleh para jin itu ya, jin-jin yang mendampingi tukang-tukang sihir atau dukun yang katanya bisa meramal. Nah, itu di situ dicuri-curi dengarnya itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat itu untuk memberitahukan ke malaikat yang ada di bumi catatan apa yang akan terjadi setahun ke depan. Nah, itulah yang Allah rubah, Allah tetapkan, tetapi tetap masternya itu ada di Lauh Mahfuz. Apa buktinya? Buktinya kisah tentang Nabi Musa yang mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Tahu kan ceritanya ya? Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika malaikat maut datang ingin mencabut nyawanya Nabi Musa alaihissalam, tiba-tiba malaikat maut muncul di dalam Nabi Musa. Nabi Musa kaget. Siapa kamu? Saya orang yang membawa kamu menghadap Allah. Wah, tonjok, langsung ditonjok itu malaikatnya. Allah alam apakah malaikatnya saat itu badannya seperti manusia atau dalam wujud asli, wallahu a'lam. Cuma yang jelas ditonjok saja. Setelah ditonjok, saking kerasnya tonjokan Nabi Musa itu, mata malaikat ini sampai pecah sebelah. Kemudian malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberitakan, ya Allah, Nabi Musa belum mau mati. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki mata malaikat itu dan menyuruhnya kembali kepada Nabi Musa dan menyuruh Nabi Musa untuk meletakkan telapak tangannya di atas punggung seekor sapi. Maka bulu-bulu yang ada di sela-sela jarinya itulah katanya sisa umurnya.
Apa kita akan mengatakan bahwa Nabi Musa bisa menolak maut gitu? Padahal maut sudah ditakdirkan oleh Allah. Justru itu buktinya bahwa secara takdirnya Nabi Musa itu memang belum harus mati saat itu. Para ulama menerangkan demikian. Memang takdirnya Nabi Musa tidak mati saat itu. Terus kenapa malaikat maut datang? Ya skenario-nya begitu saja. Supaya jadi pelajaran buat kita orang beriman. Jadi takdir di lauh mahfuz itu memang belum mati saat itu. Cuma di catatan malaikat mungkin sengaja Allah bedakan dengan hikmah yang hanya Allah yang tahu dan mungkin bisa kita yakini, harus kita yakini bahwa ini Nabi Musa nih harus mati nih. Oh ini catatannya udah samperin Nabi Musanya nonjok. Akhirnya malaikat mautnya ke Allah minta penjelasan sama Allah, disuruh untuk meletakkan jarinya di atas punggung sapi dan itu umur aslinya memang itu. Umur aslinya itu adalah yang ada di punggung bulu di punggung sapi itu. Itulah umur aslinya yang Allah tetapkan di lauh mahfuz. Jadi bisa jadi gitu ya. Mungkin di catatan malaikat umur kita 50 tahun, tetapi karena sering silaturahim Allah suruh dirubah menjadi 60 tahun. Nah, catatannya di lauh mahfuz emang 60 tahun gitu. Bisa dipahami? Gitu ya. Jadi catatan di malaikatnya 50, kemudian karena silaturahim jadi 60, tapi catatan di lauh mahfuznya memang 60. Jadi ketika dipanjangkan umur bukan berarti merubah takdir Allah. Takdir Allah sudah ditetapkan, cuma yang dirubah catatan malaikatnya saja. Wallahu a'lam, itu ya. Dijelaskan oleh sebagian para ulama seperti itu. Ya, jadi tidak usah bingung kok takdir ada dua, bukan ada dua, satu takdir itu yaitu di lauh mahfuz. Cuma yang di catatan malaikat itulah yang dengan kuasa Allah bisa dirubah, bisa ditetapkan. Itu pula yang dimaksud dengan la yuraddul qada illa bidu'a. Takdir tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Itu maksudnya di catatan malaikat. Karena memang di catatan, contoh misalkan mau kena bahaya berdoa jadi nggak jadi. Sebetulnya bukan nggak jadi kena bahaya, memang di lauh mahfuz dia tidak kena gitu. Cuma mungkin di catatan malaikat dia harusnya kena, cuma karena berdoa nggak jadi kena. Wallahu a'lam. Ini masalah gaib yang tidak perlu kita pikirkan terlalu mendalam. Cuma yang jelas itulah penjelasan para ulama seperti itu yang wajib kita yakini bahwa Allah sudah mentakdirkan segala sesuatunya di lauh mahfuz. Sehingga hadis ini mau kita pahami secara harfiah bisa, mau dipahami secara maknawi pun bisa. Bahwa ketika orang itu bersilaturahim, kalau dipahami secara maknawi berarti umurnya panjang, maksudnya ketika dia mati kebaikannya tetap dikenang orang. Dan kalau ingin dimaknai secara harfiah berarti maksudnya dengan silaturahim umur kita jadi panjang. Tidak ada masalah dua-duanya itu, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti itu. Kembali, jadi kalau kita bersilaturahim keuntungannya bisa kita rasakan tidak hanya nanti di akhirat, tapi juga langsung di dunia. Wa anhu qala, masih dari Anas, semoga Allah meridhoinya, yang mengatakan kana Abu Thalha aktsarul ansar bil Madinah malan min nahlin. Abu Thalha itu adalah orang yang paling banyak memiliki kebun kurma di Madinah. Wa kana ahabba amali ilaihi bayroha, dan kebun kurma yang sangat dia sukai adalah bayroha. Wa kana mustaqbilatal masjid, dan kebun bayroha ini tepat berada di arah masjid Nabawi maksudnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Dan Rasulullah biasa memasuki kebun itu untuk meminum air yang ada di mata airnya yang begitu lezat, begitu nikmat. Falamma nazalat hadhil ayah, maka ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan bisa meraih kebaikan sampai kalian menginfakkan, membelanjakan apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai. Ali Imran 92.
Mendengar ayat itu, qama Abu Thalhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Abu Thalhah langsung menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah tabaraka ta'ala yaqul la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Wahai Rasul, Allah sudah berfirman bahwa kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai bisa menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa inna ahabba mali ilayya bayroha, dan harta yang paling aku cintai adalah kebun bayroha. Wa inna sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dhukraha indallahi ta'ala. Maka kebun yang sangat saya cintai ini ingin saya wakafkan, saya sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang saya harapkan kebaikan dan pahalanya di sisi Allah. Fadauha ya Rasulullah haitsu arakallah. Silakan gunakan untuk apa saja wahai Rasul sesuai dengan apa yang baik menurut Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab perkataan Abu Thalhah itu, waduh, ini harta yang sangat menguntungkan, harta yang sangat menguntungkan. Laqad sami'tu ma qulta, saya sudah mendengarkan apa yang kamu katakan. Wa inni aro, tapi menurut saya, anta ja'alaha fil aqrabin, sudah kamu bagi-bagikan saja ke kerabatmu. Jadi oleh Rasulullah SAW itu dianjurkan sebelum diwakafkan, coba ada enggak saudaranya yang memerlukan. Ternyata ada, sudah buat saudara kamu saja itu tanahnya, kebunnya bagi-bagikan, tidak usah diwakafkan, tapi bagikan kepada saudara-saudaramu. Faqala Abu Thalhah, maka Abu Thalhah menjawab, af'alu ya Rasulullah, wahai Rasul, saya akan lakukan. Faqad samaha Abu Thalhah fi aqaribihi wa bani ammi, maka Abu Thalhah membagikan kebun tersebut kepada kerabat-kerabatnya dan anak-anak pamannya. Bisa dibayangkan seluas apa itu kebunnya, sampai semua kerabat dan anak-anak pamannya kebagian. Maka dari hadis ini menjadi dalil buat kita, ketika kita memiliki kelebihan harta, maka yang harus kita utamakan itu sebelum sedekah kepada yang lain, sedekah dulu kepada saudara terdekat. Kita punya uang banyak, ingin sedekah, sebelum ke masjid, sebelum ke anak yatim tuh, coba cari dulu saudara yang lagi butuh banget. Apa mungkin ada yang pamannya yang lagi sakit tapi tidak punya uang buat berobat? Apa mungkin ada sepupunya yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak punya uang? Nah, itu dulu. Rasulullah SAW ingin menerangkan seperti itu. Sebelum diwakafkan, sebelum disedekahkan kemana gitu ya. Coba saudara cari dulu. Ketika ada yang butuh, ada yang perlu, beri mereka. Kalau masih ada lebihnya, baru wakafkan, sedekahkan ke yang lain.